Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada acara kali ini saya akan menjelaskan mengenai peta kemiringan lereng dan juga pembuatan sayatan terskala. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan data SHP, batas administrasi, dan juga data klip kontur. Namun sebelumnya kita harus eh, memastikan bahwa sudah sesuai dengan koordinat peta administrasi kita. Kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data kontrol SHP dan juga data dari klip kontur. Setelah kita memasukkan data administrasi SHP dan juga klip kontur, kita akan membuat data tin. Jadi caranya adalah dengan klik Art Toolbox. Nah, setelah kita keluar Art Toolbox-nya, kemudian kita ke 3D Analysis Tools. Nah, setelah itu kita bisa klik Data Management, kemudian tin, kemudian kita create tin. Setelah muncul kreatinnya ini, kemudian kita masukkan output tinnya di tempat yang mau kita masukkan tadi. Kita kasih nama tin, kemudian kita save. Nah, setelah itu untuk koordinat sistemnya itu kita sesuaikan dengan koordinat kita. Kemudian kita oke aja. Nah, setelah itu untuk input feature class-nya kita masukkan si clip contour. Nah, kemudian tinggal kita okekan aja. Ini adalah hasil dari data tin tadi. Nah, kemudian kita akan merubah si data tin ini menjadi data raster. Jadi caranya adalah kita ke Art Toolbox lagi. Kemudian kita ke 3D Analysis lagi. Terus kita ke Conversion. Nah, setelah itu kita pilih From Tin. Nah, setelah itu kita pilih Tin to Raster. Kemudian kita masukkan ke data input datanya itu tin, kayak tadi, kemudian foldernya tetap. Setelah itu untuk output data type itu float, metodenya linear, kemudian kita okein aja. Kemudian kita dapatkan data raster itu seperti ini. Jadi semuanya itu kita unchecklist saja, supaya kita bisa melihat gimana bentuk data rasternya. Nah, sudah kita unchecklist semua. Nah, jadi kira-kira begini bentuk dari data rasternya. Nah, setelah itu kita akan membuat slope. Jadi caranya adalah dengan kita balik lagi ke Art Toolbox. Kemudian setelah itu ke 3D Analysis lagi. Kemudian kita ke Raster Surface. Terus kemudian kita klik Slope. Untuk input rasternya kita masukin raster yang tadi udah kita buat. Kemudian untuk output rasternya kita buat di folder tadi. Raster. Kita masukin Slope. Kita save. Nah, kemudian untuk output measurement-nya kita masuk ke percent rise. Metodenya tetap planar, kemudian kita oke aja. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kelas kemiringan lereng, yaitu kita bisa klik Art Toolbox lagi, terus kita bisa ke Raster Surface, kemudian Slope, membuat kelas kemiringan lerengnya, yaitu kita ke Art Toolbox lagi, terus kita ke 3D Analysis, setelah itu kita masuk ke Raster Reclass. Nah, kemudian kita masuk ke Reclassify. Di Reclassify ini kita bisa masukin slope, klik Classify. Nah, terus di classes-nya ini kita ganti jadi 7. Untuk metodenya manual. Kemudian untuk break values-nya ini kita ganti sesuai dengan Van Zuydam. Nah, kita buat semua break values-nya, kemudian bisa kita okekan aja. Nah, tentunya ini akan berubah sesuai dengan kelas kemiringan lereng dari Van Zuydam. Setelah kita masukkan data-datanya tadi, kita harus ingat untuk menjadi acuan dalam kelas kemiringan lereng. Kemudian tinggal kita okekan aja. Setelah itu kita bisa tunggu untuk reclassify ini. Kemudian kita akan merubahnya menjadi bentuk poligon. Jadi caranya adalah dengan kita ke Art Toolbox lagi. Nah, kemudian kita ke Conversion Tools. Kita masuk ke From Raster.
Kita pilih raster to polygon. Itu kita masukin inputnya request slope 1. Kemudian untuk fit value-nya tetap. Kemudian untuk outputnya kita ganti ke polygon. Polygon. Feature class-nya tetap. Kemudian kita save. Setelah itu kita oke-kan aja. Oke. Hasil dari konversi dari polygon tadi bisa reclassify atau kita bisa identifikasi kemudian kita eliminasi. Jadi caranya adalah dengan polygon kemudian klik kanan. Setelah itu kita pilih open attribute table. Setelah kita add field. Setelah itu kita kasih nama luas. Luas. Kemudian setelah dikasih nama luas, kita akan masukkan ini float, presisinya tetap, kemudian kita okekan aja. Setelah itu di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita masuk ke calculate geometry, kemudian kita hias aja. Untuk propertinya areas untuk ini udah oke semua, tinggal kita okekan aja. Nah, kemudian kita bisa masuk ke identify. Setelah dengan kita identify, kemudian kita pilih salah satu kontur yang poligon yang menurut kita itu kecil yang harus dieliminasi. Misalnya kita pilih yang ini. Kita klik aja. Kemudian akan muncul ini. Setelah itu tinggal kita copy aja luasnya. Select by attribute. Kemudian kita masukin luas. Kurang dari kita masukin luas, terus kurang dari sama dengan. Setelah itu ke get unique values, kita copy. Kita bisa pilih yang ini yang sesuai dengan angka luas tadi. Kita pilih, kemudian tinggal kita apply aja. Kita apply. Ini adalah data-data yang terseleksi atau akan dieliminasi. Nah, kemudian ini tinggal kita silang dulu aja. Nah, setelah itu kita akan pergi ke Toolbox. Kemudian kita akan eliminasi datanya. Kemudian kita ke Data Management. Data Management Tools. Kemudian kita ke generalisasi. Kemudian kita generalisasi, kemudian eliminate. Generalization, kemudian eliminate. Nah, yang kita input adalah polygon. Outputnya adalah polygon eliminate. Save. Kemudian kita oke. Kemudian kita bisa melihat polygon yang sudah tereliminasi. Caranya tinggal kita unchecklist aja yang polygon. Nah, jadi tinggal polygon-polygon yang masih dalam ukuran besar atau tidak tereliminasi. Nah, setelah itu eliminate, kemudian kita ke properties. Nah, setelah itu kita bisa ke simbologi. Kemudian kategori seperti biasa, ini kita ganti jadi grid code, add all values. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan warna yang ada di klasifikasi Van Zuydam. Nah, misalnya yang paling landai itu warnanya hijau tua. Oke aja, terus yang main landai itu hijau muda. Kemudian yang lumayan tinggi lagi itu kita bisa pakai kuning. Oke, nah kemudian ini tinggal kita apply. Kemudian kita okekan. Nah, ini dia hasilnya dari yang sudah kita beri warna sesuai dengan kelas di Van Zuydam. Art Toolbox lagi. Kemudian kita ke Cartography Tool. Cartography Tools. Nah, kemudian kita ke Generalization. Kemudian kita pilih yang Smooth Polygon.
Setelah itu kita masukkan inputnya adalah polygon eliminate. Outputnya adalah kita kasih nama smooth. Setelah itu kita save aja. Untuk ya kita save. Kemudian untuk algoritmnya kita pilih Bezier interpolation. Kemudian kita oke-kan aja. Poligonnya udah atau konturnya jadi lebih smooth atau tidak bersudut lagi. Kemudian kita akan membuat peta kemiringan lereng dengan cara kita klip si smooth tadi dengan batas administrasi supaya bisa tepat dengan batas administrasinya tadi. Nah, supaya pas dengan batas administrasinya, jadi caranya adalah dengan kita ke geoprocessing, kemudian klip. Inputnya adalah batas administrasi. Inputnya adalah smooth. Clip features-nya adalah batas administrasi. Kemudian output-nya kita kasih nama peta kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Terus kita save. Kemudian kita oke-kan aja. Tinggal peta kemiringan lerengnya, kemudian kita akan memberikan simbologi di peta kemiringan lereng ini. Caranya properties, kemudian kategoris, kita masukkan grid code, kemudian add all values. Kemudian caranya kita bisa import dari si polygon eliminate tadi yang udah kita buatkan kodenya. Kita oke aja. Kemudian ini kita pilih grid code. Nah, kemudian ini adalah hasil, kita apply dulu, kita apply, kemudian kita oke-kan aja. Nah, jadi ini adalah hasil dari peta kemiringan lereng kita. Nah, kemudian kita akan masuk ke untuk membuat sayatan. Nah, kemudian kita akan membuat sayatan. Jadi ini kita checklist dulu. Kemudian tinnya kita checklist lagi. Nah, kita sediakan data tin tadi. Kemudian kita ke tools 3D analysis. Kemudian option. Kita masukin folder baru. Ini sayatan. Sayatan. Kemudian kita klik. Kemudian kita oke aja. Kemudian kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke interpolate line. Interpolate line. Dari sini ke sini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ke profil graph. Pilih profil graph. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke insert, kemudian kita ke data frame. Nah, kemudian data frame kita bisa aktivasi dulu, activate. Kita bisa atur koordinat sistem kita. Properties. Coordinate system, OGS. Oke. Nah, kemudian kita masukkan data dari sayatan yang kita masukkan tadi, namanya PG1SHP, kita add aja. Oke. Nah, kemudian akan muncul sayatan kita tadi. Nah, kemudian pada PG1 ini kita bisa klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, setelah itu ada M, ada Z, kita masukkan nama baru ya, kita bisa klik add file aja. Add field aja, kemudian kita kasih nama Z kali 5. Nah, kemudian type-nya kita masukkan float. Dan oke. Yes. Nah, kemudian kita klik kolom baru ini. Kemudian yes saja. Ini kita masukkan Z dikali 5. Spasi 5. Kemudian kita oke aja. Nah, kemudian akan muncul hasil dari eksagerasi kita. Nah, kemudian kita bisa masuk ke table option. Kemudian kita klik export. Setelah itu exportnya kita bisa masukkan, untuk outputnya kita bisa masukkan yang tadi sayatan.
sayatan, kemudian ini kita ganti jadi DB stable, kemudian tinggal kita save. Ini kita oke aja. Yes. Nah, kemudian akan muncul ekspor dari outputnya tadi. Kemudian di export output ini kita klik kanan, kemudian display XY data. Setelah itu untuk X-nya kita masukkan yang M, dan Y-nya kita masukkan yang Z kali 5 tadi, karena udah dieksagerasi 5 kali. Nah, kemudian kita masuk ke edit. Setelah itu kita masukkan WGS UTM kita, oke. Nah, kemudian ini tinggal kita oke kan aja. Nah, kemudian akan muncul yang export output event. Nah, setelah itu kita output event, terus kita ke zoom to layer. Nah, setelah itu kita akan ke art toolbox, kemudian ke data management. Toolbox, kemudian ke data management tools. Nah, setelah itu kita pilih yang features, kemudian kita masuk point to line. Setelah itu kita inputnya kita masukkan event output, export output event tadi, kemudian untuk outputnya kita buat namanya garis sayatan. Ini kita masukkan ke sayatan dulu. Garis sayatan. Kemudian kita save aja. Kita save aja. Kemudian ini kita oke. Nah, kemudian kita tunggu sampai membentuk garis. Titik-titik ini jadi garis seperti itu. Nah, kemudian sudah muncul garis. Ini bisa kita unchecklist saja export. Nah, ini jadi garis seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke layout view. Nah, muncul seperti ini. Kemudian ini kita sesuaikan aja. Nah, kemudian kita bisa atur untuk ini, bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan skalanya. Nah, di sini saya mau pakai skala untuk ini adalah 1:100.000. Nah, kemudian seperti ini. Setelah itu ini bisa kita masukkan ke sini. Kemudian kita sesuaikan. Ini masih bisa kita atur-atur. Ini juga kita sesuaikan dengan skala yang di atasnya. Saya pakai 1:100.000 juga. Ini kalau belum muncul bisa kita zoom to layer aja. Nah, sudah berubah. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian untuk grid kita bisa klik kotakan garis sayatannya, kemudian kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian ke properties. Setelah itu kita pilih grid. Nah, kita sesuaikan dulu UTM-nya. Kemudian kita ke grid, setelah itu ke new grid. Terus kita pilih measure. Terus untuk kita next aja. Terus kita klik labels only. Setelah itu, setelah labels only, kita ke properties dulu. Terus itu kita sesuaikan, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita next. Nah, kemudian ini masih kita next lagi. Setelah itu kita ke properties lagi. Terus kita hilangin top sama right-nya. Kita hilangin top sama right. Terus di labels, kita ke additional properties. Dan sebelumnya di labels kita hilang top sama right-nya, di ini juga, di akses juga. Terus kita masuk lagi ke labels, additional properties. Kemudian kita number format. Untuk number ini roundingnya kita jadiin 0 aja. 0, kemudian oke. Setelah itu kita oke-kan aja. Terus ini kita... Nah, kemudian setelah kita hapus, kita apply aja. Ini kita apply, udah. Kemudian kita oke, ini kita apply lagi. Nah, kemudian kita bisa melihat nah, ini kita bisa sesuaikan titik 0. Kita bisa sesuaikan titik 0 menggunakan ini tangan ini. Nah, itu bisa geser-geser. Kita bisa ngepasin titik 0-nya. Nah,
Ini adalah hasil dari acara 3 mengenai pembuatan peta kemiringan lereng dan juga tentang pembuatan sayatan berskala. Mungkin lebih kurang hasilnya seperti ini. Peta kemiringan lereng. Ini kita hilangin aja. Nah, lebih kurang seperti ini hasilnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Lebih kurang mohon dimaklumi.